Assalamualaikum semua, balik lagi sama aku Cici di Hong Kong. Dan semoga teman-teman semua tidak bosan untuk selalu menonton video keseharian aku sebagai TKW Hong Kong ya. Di video kali ini aku bakal bikin lagi jawaban untuk kalian ya teman-teman. Jadi kemarin itu ada yang DM di Instagram aku seperti ini, perbanyakin sih kak percakapan bahasa Kantonis sehari-hari seperti itu ya teman-teman. Di sini aku bakal kasih tahu yang inti-intinya dan yang sering setiap hari dipakai atau dibicarakan ya. Berawal dari yang biasa saja. Omongan aku kalau lihat yang aneh-aneh langsung diambil. Oke, langsung aja aku ke inti videonya ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan nyonya atau majikan kita itu menyuruh kita seperti ini. Cece pong loh min pau pe ngosek. Cece pong loh min pau pe ngosek. Artinya, Cece tolong ambilkan roti untuk saya makan. Cece tolong ambilkan roti untuk saya makan. Kantonisnya Cece pong loh min pau pe ngosek. Seperti itu ya teman-teman. Nah terus lagi tadai atau majikan kita nyuruh ya seperti ini. Lei pai fan ho la ti min pau. Lei pai fan ho ti min pau. Artinya kamu kembalikan lagi ke tempat semula atau kamu kembalikan lagi yang benar kayak gitu ya teman-teman. Seperti itu. Nah itu percakapan yang biasa sehari-hari pasti keluar kayak gitu ya. Nah ini namanya bengko atau apel ya. Kalau misalkan majikan nyuruh seperti ini. Cece pong bai ti bengko pe pi pisik. Artinya, Cece tolong kupasin apel untuk bayi makan atau kasih bayi seperti itu atau bayi makan. Cece pong bai ti bengko pe pi pisik. Ini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Cece itu artinya mbak atau kakak. Kalau hatai artinya nyonya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau singsang artinya tuan, seperti itu. Kalau pipi artinya bayi, seperti itu. Nah, sebelum aku lanjut ke video selanjutnya, kosakata selanjutnya, aku di sini mau cerita dulu ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita jobnya jaga anak yang sekolah atau jaga anaknya udah gede lah ya, itu sebenarnya itu kita sambil belajar ngomong. Kalau juga misalkan ada majikannya di rumah terus aktif lah ya, majikannya ngomong aja, bukan berarti yang cerewet banget, bukan. Jadi kita itu ambil hikmahnya seperti ini. Kalau majikannya di rumah aja, pasti majikan itu menyuruh kita ini dan itu dan ini ya. Jadi kita itu sambil belajar masuk ke otak dan mengingat apa yang majikan itu nyuruh ke kita atau bicarakan ke kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi begini loh, setiap majikan itu punya apa ya, bukan kosakata ya, jadi berbeda-beda. Jadi misalkan kita pindah majikan pasti bahasanya agak beda, meskipun satu bahasa Kantonis tapi itu logatnya agak beda ya teman-teman. Kalau majikan aku yang sekarang itu logatnya agak ke Cina-Cinaan gitu. Jadi bahasa Cinanya masih terbawa tapi dia Kantonis juga. Jadi ya Kantonis juga oke, Cina juga oke. Maksudnya ada sedikit logatnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk kalian yang punya job atau yang ingin job menjaga anak, antar anak sekolah atau gimana, itu pasti insya Allah anak ngomong kita itu pasti nangkep juga di otak ya teman-teman, seperti itu. Jadi jangan takut ya. Yang penting kita satu punya basic bahasa. Nah, oke. Ini adalah jeruk atau cang. Nah, ini adalah jeruk atau cang. Ini adalah alpukat atau ngaoyauko. Nah, kalau misalkan nyonya atau tadai nyuruh untuk belanja seperti ini. Cece
Lê gì ca hơi cay sĩ mai súng mai choi mai yu mai pai quat. Artinya, Cece atau Mbak, kamu sekarang pergi ke pasar membeli sayur, ikan, dan paikwat, iga babi ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi Cece lagi kahoi kaisi mai choi mai yu thou mai paikwat. Nah, seperti itu. Jadi artinya Cece sekarang kamu pergi ke pasar membeli ikan, sayur atau sayur, ikan, dan babi, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kan cuacanya lagi panas ya teman-teman. Nanti pasti majikan pasti nyaraninnya seperti ini. Cece le chok siuti sam lo. Mbak, nanti kamu perginya pakai bajunya lebih sedikit loh. Nah terus Dadai nyuruh lagi, misalkan le keita lah mai kayek yat kan, kayak gitu. Kamu ingat ya, beli sayap ayam 1 kilo, seperti itu ya teman-teman. Le keita ha mai yat kan kayek. Kamu ingat ya, beli sayap ayam 1 kilo, kayak gitu ya teman-teman. Ngopei chin Leila, nih aku kasih kamu uang, kayak gitu. Ngopei chin lei, kayak gitu. Nah, aku kasih kamu uang. Terus kitanya menjawab hoa tadai, kayak gitu. Leia cengkan santin fighty fan Leila. Nanti jam 3 kamu cepet pulang ya, kayak gitu. Nanti jam 3 kamu cepet pulang ya. Lalu kita jawab lagi, hoa tadai ngosam tim fanto oke ya, kayak gitu. Artinya baik nyonya, nanti jam 3 saya nyampe rumah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Terus misalkan lagi, ini untuk sehari-hari juga. Nah ini aku ada di depan aja ya teman-teman. Misalkan Cece lagi kapong pipi mat mina, kayak gitu. Cece lagi kapong pipi mat mina. Kamu sekarang tolong lap muka bayi ya, kayak gitu. Mbak, kamu sekarang tolong lap muka bayi ya, kayak gitu. Cece lagi kapong pipi sai mina, kayak gitu, atau mat mina, kayak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini adalah tisu atau jikan. Cece jikan ne pai hai pinto. Cece jikan le pai hai pinto. Artinya, Mbak, kamu naruh tisu di mana, kayak gitu. Cece jikan le pai hai pinto. Artinya, Mbak, kamu naruh tisunya di mana, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah mangga atau mongko. Li hai mongko. Ini adalah mangga. Li hai hou tim ga. Ini manis sekali atau manis banget, kayak gitu. Ini manis sekali atau manis banget. Ho hyong. Ngoman tuh hyong kak. Wangi sekali. Aku menciumnya juga wangi sekali. Ngoman tuh hyong kak. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah sumpit. Li hai fai chi. Li hai fai chi ya. Ini adalah sumpit. Lei sik fan mo yung sao sek. Kamu makan nggak boleh pakai tangan. Lei sik fan mo yung sao sek. Kamu makan nggak boleh pakai tangan. Tan hai le sik fan yating yung fai chi. Tan hai le sik fan yating yung fai chi. Artinya, tetapi kamu makan harus pakai sumpit. Tan hai
lấy xịt phán gia tình dùng phải chỉ. So yi le xịt phán gia tình dùng phải chỉ. Jadi makan harus pakai sumpit. Seperti itu ya teman-teman. Kosakatanya sebenarnya banyak sekali, tapi kalau nggak ada lawan bicaranya itu kadang susah ya teman-teman, seperti itu. Ini aku yang di depan-depan aja ya, kayak gitu. Nah, ini kan botol susu, artinya lai chun. Lai chun, chun artinya botol, lai artinya susu. Lai chun, botol susu, seperti itu. Ngoi ka hoi lai bei pipi sek. Saya sekarang bikin susu untuk bayi minum. Ngoi ka hoi lai bei pipi sek atau bei pipi yam. Seperti itu ya teman-teman. Ngoi ka hoi lai bei pipi yam. Nah, ini adalah sisir. Li di hai so dao fat. Artinya ini adalah sisir rambut. Ini adalah sisir rambut, artinya li di hai so dao fat. Ini adalah sisir rambut atau so dao fat. Misalkan nyonya, saya mau bantu bayi untuk menyisir rambut, kayak gitu ya. Bahasa Kantonisnya tuh adalah seperti ini. Thadai ngoyu pong pipi so dao fat jin. Thadai ngoyu pong pipi so dao fat jin, kayak gitu ya. Oke. Ini adalah tusuk gigi atau ngacim. Ini adalah tusuk gigi atau ngacim. Li ti hai acim, li ti hai ngacim. Xích phán chi hào le ya tình yung ngacim. Xích phán chi hào le ngô ya tình yung ngacim. Xích phán chi hào le ya tình yung ngacim. Setelah makan aku harus menggunakan ini, seperti itu. Setelah makan aku harus menggunakan ini. Setelah itu cihau, makan itu sek, terus ngacim itu tusuk gigi, yung itu menggunakan, ya seperti itu ya teman-teman. Yating itu harus, yating itu harus. Sik fan cihau le yating ngoyung ngacim, kayak gitu ya teman-teman. Mohon maaf kalau durasinya agak cepat banget kayak gitu. Kalau misalkan kita ngomong bahasa Kantonis enggak berlawanan atau ada lawannya gitu, memang bener-bener agak kaku ya teman-teman, seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Terus terima kasih banyak untuk kalian yang kemarin udah nyempetin mampir di DM aku untuk request videonya ya teman-teman. Oke. Liti hai tinci, ini adalah batu. Ini adalah batu listrik. Liti hai tinci leka. Liti hai tinci, liti artinya ini, hai ini ada, hai itu adalah, tinci itu batu ya teman-teman, batu listrik. Tinci, tin itu listrik, ci itu batu. Liti hai sangko, sangko. Sangko itu artinya buah-buahan, mencangkup buah-buahan ya, seperti itu teman-teman. Liti hai sangko. Liti itu ini, hai itu adalah, sangko itu buah-buahan. Jadi apa aja itu termasuk buah-buahan. Liti mokan ya ting yung nauko nah. Liti mokan ya ting yung nauko nah. Liti adalah ini, mokan adalah anduk. Yating harus, terus now diperas, kon itu kering. Lidi mokan yating you now kon. Jadi ini anduk harus diperas dengan kering, kayak gitu sampai kering, kayak gitu ya teman-teman. Oke. Jadi sedikit kosakata dari aku, semoga membantu untuk kalian yang ada di PT dan untuk kalian yang lagi belajar ya teman-teman, seperti itu. Liti hai chang, cece pong hai chang pe pipi sik. Cece itu mbak, pong itu minta tolong atau tolong, terus bai itu artinya mengupas, terus
chang itu artinya jeruk. Jadi pong pai chang pei pipisik, bayi kasih bayi makan. Seperti itu ya teman-teman. Pong pai chang pei pipisik artinya tolong kupasin jeruk untuk bayi makan atau kasih bayi makan. Seperti itu ya teman-teman. Semoga membantu kalian yang sedang belajar ya, sedikit-sedikit kayak gitu kosakata dari aku, semoga membantu. Dan ini kosakata yang benar-benar setiap hari itu dipakai ya, seperti itu. Jadi jangan patah semangat untuk belajar Kantonis, pasti kalian bisa ya teman-teman. Dan buat kalian yang mau request apa aja video tentang pekerjaan di Hong Kong, insya Allah nanti aku bikinin ya teman-teman kalau aku bisa, dan kalau sempat waktunya insya Allah aku bikinin. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah request, dan terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah tonton dan subscribe video aku. Dan buat kalian yang baru gabung di video aku, kalau kalian suka dengan video aku, kalian boleh subscribe ya, like dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian ya teman-teman, seperti itu. Jadi aku share tentang pekerjaan TKW ya. Cuma ya, nah cuma ya itu kenapa kayak gitu, cuma ya artinya tuh kenapa dia mau ngambil apa namanya bak ini, ember ini. Nah seperti itu ya teman-teman intinya. Buat kalian yang masih belajar, jangan lupa terus belajar dan tetap semangat, jangan patah semangat untuk belajar bahasa Kantonis. Sebenarnya bahasa Kantonis kalau udah di sini dan sehari-hari kita ngomong, insya Allah ya, kalau kitanya niat belajar pasti semuanya nangkep kayak gitu ya teman-teman, pasti semuanya ketangkep kayak gitu. Karena pengalaman aku dulu jaga anak yang sekolah itu aktif banget ngomongnya, jadi aku bisa ngikutin juga. Terus yang sekarang majikan aku di rumah, jadi sering banyak ngomong dan banyak kosakata karena aku di sini kalau siang 2-an 3-an ya, berarti sama anak aku di rumah. Kalau majikan cowok kan nggak ada, jadi aku itu sering ngobrol dan ya sering bercanda, sering ngobrol sama majikan aku ya, kayak gitu teman-teman. Jadi ambil baiknya kalau majikan kita di rumah, ambil baiknya itu dia tuh ngomong bahasa Kantonis yang misalkan kita nggak bisa itu kita jadi bisa, seperti itu. Kalau misalkan kita jaga anak ya dimanfaatin untuk kita belajar juga bahasa Kantonis atau bahasa Inggris. Biasanya itu anak sekolah itu pinter bahasa Kantonis dan Inggrisnya ya teman-teman, seperti itu. Nah terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.